Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak, untuk memulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita awali materinya dengan mengucap bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, di masa pandemi seperti ini ya, seperti yang terjadi kita pada saat ini, wabah virus corona seperti yang kita ketahui masih menjadi ancaman bagi kita. Karena itu, pembelajaran kita terpaksa harus dilaksanakan dengan jarak jauh ya. Pembelajaran yang seperti ini kita tidak bisa bertemu dengan langsung, kita tidak bisa bertatap muka, jadi kita bisanya bertemu di dunia maya. Alhamdulillah, walaupun hanya melalui tatapan dunia maya kita masih bisa belajar, khususnya pada materi fikih. Walaupun seperti apapun kita harus tetap semangat dan kita terus belajar untuk memahami materi fikih. Untuk pertemuan kali ini kita materi pada bab 6, yaitu khususnya pada bab kepemilikan dan akad. Ya, nanti tolong dipahami ya. Pada materi kali ini, materi kepemilikan ada beberapa poin penting. Yang pertama ada sebab-sebab kepemilikan, kemudian macam-macam kepemilikan, ihya'ul mawad dan khalafiyah. Kemudian pada materi akadnya ada poin penting yaitu rukun dan syarat akad, kemudian ada macam-macam akad. Sekarang kita pada materi kepemilikan terlebih dahulu. Nah, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu ya. Milkiyah itu adalah kata dasar dari kepemilikan, yang berarti yaitu sesuatu yang berada dalam kekuasaan kita. Artinya, suatu barang yang kita boleh, apapun yang kita lakukan terhadap benda itu, terserah kita. Nah, itu yang disebut dengan kepemilikan. Sedangkan menurut istilah, yang disebut dengan milkiyah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindah tangankan kepada kepenguasaan yang lain. Itu yang disebut dengan kepemilikan. Kemudian menjaga dan mempertahankan hak hukumnya adalah wajib. Itu pengertian dari kepemilikan atau istilah dalam bahasanya adalah milkiyah ya. Terus kemudian sebab-sebab kepemilikan. Ada beberapa sebab dari kepemilikan. Yang pertama adalah barang tersebut kita miliki sebab ikhrajul mubahat, atau barang tersebut kita miliki karena boleh untuk dimiliki. Salah satu contohnya adalah ikan yang berada di sungai. Nah, ikan yang berada di sungai itu ketika kita mengambilnya, ya, ketika kita mengambil ikan tersebut boleh dimiliki. Karena ikan tersebut tidak ada yang memilikinya. Contoh lagi adalah rumput yang berada di hutan. Nah, itu contohnya. Rumput yang berada di hutan tidak ada pemiliknya secara sah. Tidak ada individu yang memilikinya. Ketika kita mengambilnya, ini hukumnya adalah mubah. Jadi istilahnya adalah ikhrajul mubahat. Perkara yang boleh kita miliki karena tidak ada pemiliknya. Kemudian yang kedua adalah barang atau harta dimiliki karena melalui akad. Ya, kita berakad terhadap sesuatu barang. Itu salah satu contohnya adalah jual beli. Contoh, ini pena ya. Ketika kita membeli pena ini, kita berakad, terus kemudian pena ini kita beli dari orang tersebut, secara otomatis pena ini menjadi milik kita melalui jalan akad. Kemudian selanjutnya adalah barang atau harta itu dimiliki karena khalafiyah. Khalafiyah berarti warisan. Ya, seperti contoh, ketika kita dalam rumah tangga, dalam sebuah keluarga, ayah kita meninggal dunia. Secara otomatis ketika orang tua kita meninggal dan meninggalkan hartanya, kita sebagai anak punya hak harta dari orang tua kita. Itu khalafiyah ya. Kemudian selanjutnya adalah barang atau harta yang didapat dari perkembangbiakan, atau istilahnya adalah at-tawaludu minal mamluk. Contohnya kayak seandainya kita membeli ayam, ya, kita membeli ayam laki-laki dan perempuan. Istilahnya adalah
kita membeli ayam jantan dan betina. Nah, ayam jantan dan betina ini ketika kita pelihara, kita rawat, terus kemudian akhirnya bertelur. Setelah bertelur kemudian menetas menjadi ayam. Kira-kira ayam ini tadi milik siapa? Jadi milik kita. Karena apa? Karena sebab tadi induknya ya, jantan dan betina tadi adalah milik kita. Jadi secara otomatis anak dari ayam tersebut adalah hak kita. Itu adalah sebab kepemilikan at-tawaludu minal mamluk. Kemudian macam-macam kepemilikan. Kepemilikan ada dua sudut pandang ya. Yang pertama, dari sudut pandang yang pertama, dari kepemilikan terhadap barang tersebut. Yang pertama ada kepemilikan penuh atau istilahnya adalah milkul tam. Kepemilikan penuh ini kita memiliki suatu barang, kita bisa manfaatkan barang tersebut dan barang tersebut haknya, zatnya masih menjadi hak kita. Itu yang disebut dengan kepemilikan penuh atau istilahnya adalah milkul tam. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan materinya saja. Contoh, kita punya sawah ya, sebidang sawah, kemudian sawah itu kita sewakan. Nah, ketika kita sewakan tanah tersebut, sawah tersebut kita sewakan, kita masih punya hak terhadap barangnya. Kita masih punya hak terhadap zat dari sawah tersebut. Akan tetapi kita tidak bisa mengolahnya. Kita tidak bisa mengelola sawah tersebut. Karena apa? Karena sawah tersebut sudah kita sewakan. Jadi kita memiliki hanya materinya saja, hanya zatnya saja. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan manfaat. Nah, kalau kepemilikan materi tadi, kita hanya bisa memiliki barangnya, tapi kita nggak bisa memanfaatkan. Nah, orang yang menyewa itu hanya memiliki satu saja, yaitu manfaatnya. Dia bisa mengolah sawah tersebut, dia bisa mengelolanya, tapi dia tidak diperbolehkan untuk menjual sawah tersebut karena zat dari barang tersebut, zat dari sawah tersebut adalah milik orang yang menyewakan. Sedangkan yang menyewa hanya bisa mengelola saja. Jadi ada tiga tadi ya. Jadi kepenuhan penuh, kemudian kepemilikan yang hanya materinya saja, kemudian yang ketiga adalah kepemilikan terhadap manfaatnya saja. Kemudian kepemilikan dari sudut pandang yang memiliki. Ada tiga jenisnya. Jadi yang pertama adalah kepemilikan individu. Kepemilikan individu itu contohnya kayak kita beli baju. Nah, ketika kita membeli baju, kemudian kita pakai. Baju itu menjadi milik kita pribadi. Itu namanya kepemilikan individu. Atau contoh lain, memiliki sesuatu secara untuk kelompok. 4 orang contohnya, berserikat bersama-sama membeli barang. Contohnya membeli sepeda motor contohnya. Nah, 4 orang bekerja sama beli motor sport gitu ya. Nah, motor ini jadi milik 4 orang tadi. Jadi bukan untuk orang banyak tidak, tapi hanya 4 orang ini saja yang memiliki motor tersebut. Itu yang pertama adalah kepemilikan pribadi. Terus kemudian yang kedua adalah kepemilikan publik atau kepemilikan barang umum. Barang umum ini tentu dimanfaatkan oleh orang banyak. Contohnya adalah jalan raya. Ya, jalan raya ini setiap orang semuanya boleh menggunakan jalan raya tersebut. Terus kemudian contoh lagi adalah laut. Nah, laut itu dimiliki oleh orang banyak. Jadi ketika kita di sana mau berlayar itu boleh, siapapun boleh memanfaatkannya. Itu contohnya adalah kepemilikan umum. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan negara atau istilahnya adalah aset negara. Nah, di sini contohnya kayak gedung pemerintahan atau contohnya kayak gedung sekolah negeri. Nah, yang seperti ini namanya adalah kepemilikan negara atau aset negara. Lanjut ya. Kemudian selanjutnya adalah ikhrajul mubahat. Seperti Ibu singgung di awal tadi ya. Yang disebut dengan ikhrajul mubahat adalah perkara yang boleh kita miliki sebab tidak ada yang memilikinya. Itu namanya ikhrajul mubahat. Yang seperti Ibu contohkan di depan tadi adalah ikan yang berada di sungai atau rumput yang berada di hutan tanpa ada pemilik. Kemudian syarat-syarat dari ikhrajul mubahat tersebut. Yang pertama adalah benda yang ditemukan tersebut tidak ada pemiliknya. Kalau kita di jalan nemu dompet gitu ya, terus kemudian itu kita ambil. Nah, itu namanya bukan ikhrajul mubahat, tapi itu barang orang yang dalam keadaan hilang, harus dikembalikan. Ya, jangan diambil, itu dianggap sebagai ikhrajul mubahat.
Jadi perkara yang kita temukan tidak ada pemiliknya. Kemudian syarat yang kedua adalah benda atau harta yang ditemukan itu memang maksudnya untuk kita miliki. Contoh gitu ya, contoh kita hendak mencari burung di hutan. Nah, di sana kita membuat perangkap. Kita tujuannya mencari burung gitu ya. Nah, ketika ada burung yang tidak ada pemiliknya, terus kemudian masuk perangkap kita, itu bisa menjadi hak kita. Karena tidak ada pemiliknya dan kita sengaja untuk mendapatkannya. Kemudian selanjutnya adalah khalafiyah. Khalafiyah itu perpindahan kepemilikan dari yang baru terhadap perkara yang lama yang sudah tidak ada pemiliknya. Itu namanya khalafiyah. Khalafiyah dibedakan menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah khalafiyah sasan an sasin. Atau istilahnya adalah seseorang terhadap seseorang. Nah, contohnya bentuk pewarisan harta kepada ahli waris. Contohnya adalah ayah yang meninggal dunia, terus kemudian hartanya diwariskan kepada anaknya. Ini contoh yang pertama. Kemudian khalafiyah dalam bentuk yang kedua adalah khalafiyah syai'an an syai'in, atau istilahnya adalah sesuatu terhadap sesuatu. Contohnya ketika kita meminjam barang. Contohnya begini ya. Kita pinjam buku. Nah, ketika kita pinjam buku ini dari kawan kita, tanpa sengaja kita merusaknya. Nah, robek. Nah, dalam keadaan seperti ini, tentu barang tersebut sudah rusak. Ketika rusak nggak boleh dong dikembalikan begitu saja. Jadi harus diganti sebagaimana kita pinjam di awal. Kemudian kita membeli yang baru. Yang baru tersebut kita kembalikan kepada kawan kita. Nah, otomatis yang rusak ini tadi menjadi hak kita. Karena kita sudah menggantinya. Itu adalah khalafiyah, sesuatu terhadap sesuatu. Atau istilahnya adalah syai'in an syai'in ya. Kemudian ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat ini istilahnya adalah menghidupkan tanah yang mati. Jadi kita membuka lahan yang masih kosong gitu ya, istilahnya bongkor. Nah, tanah bongkor atau tidak terpakai itu bisa kita manfaatkan selama tanah tersebut tidak ada yang memiliki, tidak ada yang memiliki haknya. Tanah yang seperti ini kita boleh memanfaatkannya supaya bermanfaat untuk diri kita ataupun terhadap orang lain. Nah, ini namanya ihya'ul mawat. Ada dua syarat terhadap membuka lahan baru. Yang pertama adalah tanah yang dibuka hanya untuk keperluan saja. Apabila lebih, orang lain boleh mengambil sisanya. Jadi jangan mentang-mentang ada lahan kosong, lebar, terus kemudian kita ambil seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Tidak boleh, jadi secukupnya saja. Contoh kita mau gunakan untuk bercocok tanam. Ya kita pakai saja seperlunya yang kita butuhkan. Kemudian kita mau gunakan untuk pembuatan rumah. Jadi seperlunya saja, jangan berlebihan. Kemudian syarat yang kedua adalah ada kesanggupan dan cukup untuk meneruskannya. Bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanah tersebut. Jadi seperti Ibu katakan tadi ya, jadi seperlunya saja. Jadi kemudian kita bisa mengurusnya, kita bisa mengolahnya, bukan untuk kemudian dikuasai, setelah itu dibiarkan tanpa ada manfaat. Tidak boleh membiarkan tanah Allah tidak bermanfaat, gitu ya. Kemudian hikmah dari ihya'ul mawat yang pertama adalah mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Ketika kita memanfaatkan tanah yang kosong tidak bermanfaat, nah kemudian supaya bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain, itu mendorong kita untuk bekerja keras. Kemudian manfaat yang kedua adalah hikmahnya, salah satunya adalah munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagat raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup. Allah itu berikan kita kehidupan di muka bumi. Bumi ini bisa kita manfaatkan. Bumi kita bisa kita olah, ya. Kalau bumi di Indonesia ini alhamdulillah subur sekali, ya. Jadi ketika kita bisa memanfaatnya, kita bisa mengolahnya, kita bisa ambil manfaat dari tanah tersebut. Kemudian salah satu hikmah selanjutnya adalah termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan manusia dalam bidang iptek dan agraria. Jadi kemampuan kita, contoh kayak
menanam padi gitu ya. Nah, ketika kita bisa mengolahnya, kita bisa kemampuan kita dalam beriptek gitu ya, bermanfaat insya Allah. Selanjutnya adalah hikmah kepemilikan. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita punya hak memiliki sesuatu, hati kita akan tenang. Nah, di situ ada hal resmi. Negara juga melindungi hak milik seseorang ya. Contoh kayak kita punya tanah, terus kemudian kita buatkan sertifikat. Di situ bukti bahwa kita memiliki tanah tersebut. Hati jadi tenang dan tentram. Kemudian selanjutnya adalah terlindungnya hak-hak individu secara baik. Hak kita dilindungi oleh negara dan Allah membenarkan itu. Selanjutnya adalah menyembuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Fasilitas umum yang kita miliki bersama, kita jaga bersama untuk kemaslahatan bersama. Kemudian timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Ketika kita membuka lahan baru, kita bisa manfaatkan sebagian yang kita perlukan, dan sebagian lainnya bisa dimanfaatkan untuk orang lain juga. Jadi tidak takah-takah gitu ya. Jadi tidak kemudian semaunya sendiri, mau punya tanah seluas-luasnya, tidak. Tapi kita juga peduli terhadap orang lain. Kemudian materi selanjutnya adalah akad. Ya, materi tentang akad. Akad secara bahasa memiliki arti ikatan atau persetujuan. Itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan, ini maksudnya ya, dengan orang lain yang menerimanya untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contoh, kayak jual beli. Yang menjual menyerahkan barangnya, kemudian yang membeli memberikan uangnya. Nah, itu contohnya serah terimanya. Nah, lebih jelas lagi biasanya kalian ini paling dong ya. Contoh akad adalah pernikahan. Nah, contoh akad dalam pernikahan jelas ya. Aku nikahkan engkau. Nah, kemudian si pengantinnya menjawab ya, aku terima nikahnya. Nah, itu yang disebut dengan akad atau berkobul ya. Dalam berakad itu ada ijab dan kobul. Gitu ya, paham ya? Kemudian dasar hukum dari akad itu terdapat di dalam firman Allah, Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 1. Dipahami ya tentang dasar hukumnya. Kemudian untuk melaksanakan isi dari akad yang sudah kita lakukan, itu hukumnya adalah wajib. Contoh, ketika seseorang sudah berijab dan berkobul, apa yang kita lafadzkan di dalamnya, hukumnya adalah wajib. Ya, jadi apa yang sudah kita lafalkan sehotnya, ketika kita tidak bisa melaksanakannya, maka akad tersebut dianggap sudah batal, sudah selesai. Karena kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Hukumnya wajib ya. Kemudian rukun akad. Rukun akad yang pertama adalah 2 orang atau lebih yang melakukan akad. Kemudian yang kedua ada sehotnya atau ijab kabulnya. Kemudian yang ketiga adalah mauqut alaih atau sesuatu yang diakadkan. Contohnya dalam pernikahan tadi, 2 orang yang berakad. Yang pertama adalah wali dari calon pengantin perempuan. Kemudian yang kedua adalah pengantin laki-lakinya. Nah, kemudian dia berakad, ya berakad. Wali dari pihak pengantin perempuan berijab, kemudian pengantin laki-lakinya kobul, ini namanya akad. Kemudian ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga adalah sesuatu yang diakadkan. Apa yang diakadkan adalah ikatan dalam berumah tangga, untuk membina rumah tangga. Kalau dalam jual beli bagaimana? Tentu saja ada yang menjual, kemudian ada yang membeli, kemudian ada lafal yang diucapkan antara si penjual dan pembeli. Syaratnya adalah harus saling dipahami. Kemudian yang ketiga adalah yang diakadkan. Apa yang diakadkan? Tentunya barang yang dijual tadi. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan akad. Kemudian syarat akad. Yang pertama adalah orang yang bertransaksi tersebut adalah orang yang berakal, baligh, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Tentu kamu tahu ya, orang-orang yang tidak terkena hukum taklif. Ada 3 golongan. Ya, golongan diangkat pena dari 3 golongan. Golongan yang pertama adalah
anak kecil sampai dia dewasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang tertidur sampai dia terbangun. Yang ketiga adalah orang yang gila sampai dia sehat kembali. Jadi 3 orang ini tidak bisa berakad, ya, tidak diperbolehkan untuk berakad. Kemudian syarat selanjutnya adalah barang yang diakadkan, ya. Syarat dari barang yang diakadkan yang pertama adalah barang tersebut harus bersih. Bukan barang yang najis, bukan barang yang menjijikkan. Bahkan sampai barang yang haram hukumnya, ya, kayak narkoba, tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah barang tersebut dapat dimanfaatkan, milik orang yang berakad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Itu adalah syarat dari barang, ya. Apabila dalam barang tersebut terdapat unsur yang mudarat, bukannya ada manfaat tapi ada unsur mudarat di dalamnya. Contoh kayak patung, ya. Patung tersebut kalau tujuannya estetis, ikhtilaf ulama. Ada yang memperbolehkan. Tapi kalau tujuannya sudah ke arah musyrik, itu tidak boleh. Jadi barang yang sifatnya bermudarat tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian contoh barang yang najis, contohnya ya kayak kotoran itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali dalam bentuk pupuk. Kalau pupuk itu beda. Kalau pupuk sudah melalui proses tertentu, ya, itu boleh diperjualbelikan, bukan najis lagi. Terus kemudian barang haram itu tidak boleh juga diperjualbelikan. Contohnya kayak narkoba, miras, kemudian anjing, babi. Yang seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga adalah syarat syahwat atau lafal dalam berakad tadi. Yang pertama syaratnya adalah dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan qabul, ucapan harus bersambung. Jadi lafal dari ijab dan qabul harus bersambung, jangan berjeda, ya. Kemudian ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Itu syarat dari sighotnya atau ijab qabulnya, lafalnya. Selanjutnya adalah macam-macam akad. Akad dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah akad lisan. Akad lisan adalah akad di mana ketika kita melafalkannya yang langsung secara lisan, itu namanya akad lisan. Kemudian yang kedua adalah akad tulisan. Akad tulisan ini tentu saja tertulis, ya. Jadi akad yang dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga adalah akad perantara atau berwakil. Akad yang dilakukan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama dari pemberi mandat. Jadi yang memberi mandat ini adalah pemiliknya secara mutlak. Nah, orang tersebut mewakilkan kepada orang lain. Nah, ini boleh, ya, namanya akad perantara atau berwakil. Yang selanjutnya adalah akad isyarah. Akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode. Boleh, ya. Jadi akad itu tidak hanya berupa tulisan atau lisan atau berwakil, tapi juga bisa menggunakan isyarat. Kemudian yang kelima adalah akad ta'ati. Akad ta'ati adalah akad yang dilakukan dengan unsur saling mengerti. Bisa jadi karena kebiasaan, gitu, ya. Contoh, kayak kita mau beli pena. Pena ini kan dipajang di toko. Kita ambil saja. Jadi kita ambil saja, kemudian kita kasih uang. Nah, keduanya sudah saling mengerti. Oh, pena itu dijual. Oh, orang tersebut membeli. Tidak harus ada lafal, Bude, saya beli penanya, ya. Nah, tidak harus seperti itu, tapi karena saling mengerti. Jadi saling mengerti, keduanya akhirnya memahami. Nah, itu namanya akad ta'ati. Tanpa ada tawar-menawar terlebih dahulu, ya. Itu namanya akad ta'ati. Kemudian selanjutnya adalah hikmah dari akad. Ada beberapa hal hikmah dari akad. Yang pertama adalah munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Melaksanakan akad hukumnya adalah wajib. Jadi salah satu hikmahnya adalah rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Kalau ada akad tentunya jelas, ya. Sesuatu ketika kita lakukan ada akadnya jelas. Jadi orang yang berijab dan berqabul tadi saling memahami. Kemudian yang ketiga adalah terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Ya, karena jelas tadi. Terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah. Kalau ada akad, kita mau memiliki sesuatu contohnya. Kita bisa memilikinya dengan jalan yang benar. Bagaimana caranya? Bisa lewat jual beli,
bisa kita memintanya, itu pun akad ya, berakad. Kemudian hikmah selanjutnya adalah status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Dengan berakad, apa yang kita miliki jelas, gitu ya. Selanjutnya adalah dari pemaparan Ibu dari materi kepemilikan dan akad dari awal dan akhir, dipahami ya, dipahami. Kemudian coba kalian pikirkan apa poin-poin penting dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Ketika kalian sudah memahaminya, kemudian kalian tulis ya. Kalian tulis. Yang pertama adalah kalian tuliskan dasar hukum dari akad. Tadi ada di mana? Nah, kalian tulis ya beserta artinya. Ada di surah apa, ayat berapa, dan tuliskan juga artinya. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah kalian tuliskan 10 poin yang terpenting dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Paham ya anak-anak ya? Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa lebih memahami materi tentang kepemilikan dan akad. Insya Allah untuk materi selanjutnya nanti kita bisa lebih memahami lagi dan lebih baik lagi ya. Pembelajaran kita walaupun jarak jauh tetap bisa maksimal. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kepada Allah kami mohon maghfirah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.